Netizen, ini di gedung DPR. Oke, sekarang kita jalan ke pintu yang sebelah sana. Karena Kamis kemarin kita nggak sempat ke sana. Gimana keadaannya? Apakah separah yang di sini? Apakah pagernya juga jebol? Nggak tahu. Kayaknya yang jebol itu cuma yang di sini. Kita ke sana ya, sambil jalan kaki nih. Kayak gini penampakan trotoar di depan gedung DPR. Bagus ya. Tapi sayangnya nggak semua trotoar di Jakarta kayak gini. Cuma yang di jalan-jalan utama. Dan lagi motor masih sering masuk ke trotoar. Jadi buat jalan kaki kurang nyaman. Trotoarnya udah oke lah. Bisa bersaing dengan Korea. Dan kekurangan kita ya ini sampah. Kekurangan Jakarta atau Indonesia ya sampah. Halte ada yang pakai apa enggak ini? Oh, ini ada Kementerian Kehutanan Indonesia. The King Juli. Ini yang kemarin viral, yang ngangkat kader-kader PSI masuk ke Kementerian Kehutanan. Gimana ini PSI? Dulu waktu PSI belum gabung kabinet. Waktu zamannya Samara itu ya. Katanya merit system. Nah, ternyata sekarang asal tunjuk aja kadernya yang masuk jadi di itu Kementerian Kehutanan. King Juli. Oh, ini dia. Ini pembatas jalan dari plastik ini ya. Ini kemarin Kamis itu didorong sampai ke depan gerbang sana. Ini dipakai buat manjat pagar biar bisa loncat ke seberang. Tapi akhirnya ini dibakar. Dibakar sama mahasiswa. Karena waktu malam itu gelap ya. Suasananya gelap, lampu di depan gerbang sana nih dimatikan. Jadi gelap. Gak ada cahaya. Nah, ini masih ada poster. Ribuan orang dibunuh, ratusan orang diperkosa ABRI pada peristiwa Mei 98. Nah, kita jalan terus ke kiri nih. Bendera-bendera lusuh. Di sisi sini enak nih. Adem. Banyak pohon. Ya, pada nyantai nih, project. Di sana adalah kantor Kementerian Kehutanan. Nah, ini jalan kaki 5 menit kita udah nyampe di stasiun Palmerah. Ternyata ada stasiun di dekat gedung DPR. Ini stasiun Palmerah. Waktu itu siapa? Petinggi Partai Oren itu, Profesor Hidayat Nur Wahid bilang, kita siap aja naik transportasi umum. Tapi gimana caranya? Nah ini, tuh, ini ada stasiun Palmerah. Jalan kaki ke sana 5 menit langsung nyampe depan gerbang DPR. Gimana nih Partai Oren PKS ini? Profesor loh yang ngomong. Malah Pak Hidayat ini malah dulu sempat nyalon jadi gubernur Jakarta. Gimana gubernur Jakarta kok kayak gitu omongannya? Yang bener aja. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, itu juga ada halte. Banyak halte tadi di depan gedung DPR juga ada halte. Kok bisa-bisanya transportasi umum kebanyakan alasan itu orang. Stasiun Transjakarta. Jalan kaki 5 menit nyampe gerbang DPR. Cukup takjil aja yang di war, puasa dan jabatan, jangan dong. Di sebelah sini juga ada grafiti, ini belum dihapus ini. Adili. Kira-kira mungkin nggak adili. Nah ini keretanya tuh lewat. Keretanya lewat. Ini kita OTW ke gerbang yang sebelah sana. Kalau yang gerbang tadi 5 menit nyampe. Ini ada jembatan penyeberangan ke arah stasiun. Sekaligus halte ini ya. Wah, canggih juga ini, udah terintegrasi. Jadi turun dari bis bisa langsung masuk stasiun. Haltenya
Udah kayak di luar negeri nih. Cakep. Nah, udah ada petanya. Nah, ini oke. Jadi yang anggota DPR yang masih kebanyakan alasan nggak mau naik transportasi umum, mending mundur aja. Jadi rakyat biasa enak rebahan di rumah. Hah? Nah ini jeleknya di Jakarta itu udah trotoar bagus-bagus, malah dibuat motor. Nah ini cakep nih. kayak di Korea ini. Kalau buat sesi foto cakep nih, ya kan? Bersih juga nih. Ya nggak bersih amat ya, di dalam sana ternyata banyak sampah. Siapa ini yang bikin persimpangan kayak gini nih? Jempol. Masjid Babah Alun At-Taqwa. Kebenaran bisa kalah, tapi tidak akan pernah salah. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini kayaknya udah mau nyampe ini. Sudah mau nyampe. Lihat ini. Cakep banget ini trotoarnya. Perbakin. Oh, gerbang Pancasila. Oh, masih ada poster tuh. Belum dibersihkan. Kita nyebrang. Kenapa nggak ada zebra cross ini? Kenapa nggak ada zebra cross? Melawan sipil dengan senjata. Tolak RUU TNI. Poster masih ada nih. Pembajak hukum negara. Gerbang Pancasila. Itu dicoret-coret ya di tulisan gerbang itu. E-nya kemana? Apa E-nya dirobohkan mahasiswa? Habis dicat juga kayaknya ya. Ini cat hitamnya kayaknya baru nih. Mestinya Kemis kemarin kesini. Tapi kita fokus di sana. Ini catnya baru nih. Ini masih ada coretan juga. Beat back military. Sebagai rakyat, ya rasanya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Lihat aja, Mayor Teddy diangkat jadi sekretaris kabinet. Kita bisa ngapain? Padahal itu kan melanggar undang-undang. Tanpa ada aturan juga, mereka bisa berbuat semaunya. Sudah ada aturan tentang pagar laut, tapi dibiarin. Jika kerusakan hukum dibiarkan, maka akan sampai ke akar. Oh, itu juga ada tuh tulisannya. Saya baca sendiri ya. Tolak kode paling baru. BEM UMJ menolak RUU TNI. RUU TNI dikebut. RUU perampasan aset tidak berlanjut. Mana? Yang diminta rakyat itu undang-undang perampasan aset. Kenapa yang dikebut malah undang-undang TNI? Kenapa yang dibahas malah undang-undang yang lain yang kita juga nggak perlu? Gambar apa ini? Ini ngapus aja nggak niat coba. Ngapus nggak niat. Ini siapa yang tugasnya ngapus ini? Ngapus. Mungkin yang tugasnya ngapus dia juga berpihak pada rakyat kayaknya. Ini udah nyampe gerbang Pancasila. Gimana Prof Hidayat Nur Wahid? Masih nggak bisa naik transportasi umum? Udah profesor kok pemikiran kayak bocil. Kalau bocil ya boleh. Wah, gimana cara naik transportasi umum? Profesor S3 dan profesor, masa jangan-jangan S3-nya beneran apa pakai joki nih? Ya, coba dicek lagi nih. Atau ijazahnya Times New Roman apa dot matrix? Gimana? Prof Prismon nih, dicek
ijazahnya Prof Hidayat Nur Wahid. Jangan-jangan KW. Ini kita udah nyampe di kantor Lurah Gelora Jakarta Pusat. Bukan Kelurahan Kohot ini ya. Nah ini nih. Siapa ini? Pak Pramono Anung ya. Nggak perlu pakai undang-undang, nggak perlu pakai undang-undang TNI. Itu Blok M, parkir liar, kapan mau diberesin? Undang-undang udah ada, udah lengkap. Undang-undang semua lengkap. Tapi kenapa nggak dikerjain? Masa parkir bayar 2 kali? Wah cakep nih trotoarnya. Lihat, trotoarnya ada 2 jalan, ada 2 jalur. Ini kayaknya di Korea juga nggak ada nih trotoar yang ada tanamannya cantik-cantik begini. Di Korea nggak ada. Di Korea itu trotoar ya trotoar, taman ya taman. Tapi ini konsepnya cantik. Tapi kenapa cuma ada di depan kantor pemerintah? Hah? Emang undang-undang TNI jeleknya apa? Bayangkan dalam sebuah hubungan suami istri. Istri meminta sesuatu ke suami berulang-ulang. Tapi suami diam-diam memutuskan yang lain. Dan dengan diam-diam, dengan cepat, tanpa sepengetahuan istrinya. Nggak bisa caranya begitu. Dalam berhubungan nggak bisa begitu. Prosesnya cacat. Nggak melibatkan komunikasi yang baik dengan rakyat. Ngebut di hotel diam-diam. Rakyat menolak, didiamin aja. Langsung ketok palu. Jam berapa sih ketok palu tuh? 9.30 ya? Pagi amat itu mahasiswa belum nyampe udah ketok palu. Lalu gimana efeknya? Efeknya kalau DPR dan pemerintah itu nggak mau dengerin rakyat, ya kita siap-siap aja ada undang-undang lain yang pakai metode yang sama ini. Mereka kan udah coba itu yang undang-undang pilkada mau direvisi. Kita nggak mau, kita turun ke jalan, mereka nggak jadi, ketok. Nah yang ini berhasil nih, undang-undang TNI. Berarti selanjutnya mereka bebas aja. Mau mengesahkan undang-undang, langsung ketok aja. Mau melanggar aturan, mau ngangkat siapapun, King Juli Anthony, mau angkat siapapun, cuek aja. Nggak perlu dengerin rakyat protes apa, nggak penting. Kayak gitu. Itu yang kira-kira akan terjadi di hari-hari ke depan. Jadi apa yang mereka mau ya sikat aja. Kita udah sampai di GBK ini. Itu GBK. Di depan GBK ada Senayan Park. Jadi kalau yang dari daerah, netizen dari daerah, ini GBK ya. GBK jalan kaki 5 menit sampai gedung DPR. Nah, ini ada mall Senayan Park. Nah, kita nyebrang ke GBK ya. Ini ngeri nyebrang ke GBK ini karena motornya cepet-cepet banget. Jadi perlu skill khusus ini. Skill khusus yang orang Korea nggak bakal punya. Karena kalau di Korea ada penyeberangan begini pasti ada lampu merahnya. Kalau di Jakarta, hukum rimba. Ini lihat. Mesti pakai mata. Nggak mau pelan dia. Itu mobil nggak mau pelan, malah lebih digas. Ya. Satu lagi. Nih. Oh, ini bisa nih, ya. Aman, oke. Ini menang trotoar doang nih, trotoarnya udah kayak di Gangnam. Tapi nyebrang jalannya ngeri. Jadi netizen bisa apa nih? Netizen yang nggak bisa ikut demo karena kerja atau apapun kesibukan, prioritas masing-masing punya. Bisa ikut komen di medsos, komen di thread, di X, di Instagram, TikTok, atau bisa bikin konten. Kalau nggak punya opini, nggak punya pendapat, nggak bisa nulis pendapat,
Bisa komen pakai api, komen kepalan tangan, komen tetap semangat. Nah, bisa reshare, bisa forward ke grup WA keluarga. Ya itu yang kita bisa. Tetap menggonggong, tetap bersuara, tetap ribut. Nah ini lihat sekarang, Mbak Nana udah nggak bisa bersuara. Kenapa Mbak Nana nggak bersuara ya? Ya mungkin kali ini Najwa Shihab nggak bisa bersuara. Tapi mudah-mudahan Panji Pragiwaksono, Reza Rahadian, Fedi Nuril, Joko Anwar, Andovi, Kania Cita, Ferry Irwandi, Bocor Halus Tempo, Bintang Emon, mudah-mudahan tetap bisa ngomong. Kalau akhirnya mereka dibungkam juga,